Shalom, selamat sore Jemaat Swiss Berlin. Shalom yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan bersama-sama. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memohon bantuannya untuk saudara-saudara sekalian untuk bisa untuk maju 2-3 baris. Biar kita gak terlalu jauh dan memberi kesempatan untuk yang akan datang. Mari jemaat Tuhan, mohon untuk bantuannya, kerjasamanya. Kita bisa sama-sama untuk lebih dekat lagi. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, biarlah sore hari ini kita datang dengan segenap kerinduan kita. Di minggu ini kita boleh datang beribadah menghadap Tuhan. Kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan bebas dan leluasa di tempat ini. Yakinkan diri Anda bergairah memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Yang mau bersama-sama katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau mari angkat tangan bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sore hari ini. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Dia ada di sini, Dia hadir di tempat ini. Mau melawat umatnya. Haleluya, haleluya. Saudara bebas menyembah Tuhan. Saudara bebas mengangkat tangan. Saudara bebas bermazmur. Biarlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Biarlah hanya Engkau dengan Tuhan sendiri. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Nasyurkan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Jesus, lawat setiap kami dalam hadirat-Mu. Lawat kami dengan kasih-Mu. Sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Sembah kita, berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Datang dengan ucapan syukur-Mu, datang dengan segenap hati-Mu, datang dengan segenap pujian penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami puji, kami sembah hanya Kau Yesus. Angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari jemaat Swiss Berlin sendiri angkat tangan menyatakan sembah, sembah. Kami bawa pujian. Katakan Yesus adalah. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Dialah Raja, Dialah Tuhan atas seluruh bumi. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah. kami tinggikan, Ditinggikan dan dipuji. ya Yesus. Yesus kami puja. Kami sembah, Kami sembah sebagai Raja. Kau Tuhan dan Allah kami berdiri di tengah. Kau yang ditinggikan, Kau yang Ditinggikan layak dan dipuji. dipuji. Bersama-sama nyatakan sembah. Sembah dan puji limpahmu. Sembah dan puji limpahmu. Kami bawa Sembah dan puji limpahmu. Dia Yesus Tuhan ada. sembah dan puji. Sembah dan puji limpahmu. Sembah, Sembah dan puji limpahmu. sembah Dia. Sembah dan puji limpahmu. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. dengan segenap hati jemaat Tuhan nyatakan Yesus. Yesus, Kau yang kami sembah. Berdiri Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus. Umat-Mu datang Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini, penuhi dengan hadirat-Mu. Kau ditinggikan, Kau yang layak terima pujian, nyatakan Yesus. Sembah dan puji limpahmu. Sembah, Sembah dan puji limpahmu. Sembah dan puji limpahmu. Yesus Yesus Tuhan, Dia Tuhan Raja. Angkat kedua tanganmu, nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji Ya, limpahmu. penuhi tatamu sore hari ini Tuhan. Sembah dan puji Sembah dan pujian kami bawa ke hadirat-Mu. Sembah dan puji limpahmu. Yesus Tuhan adalah Sembah dan pujian. Sembah dan puji limpahmu. Sembah dan puji limpahmu. Sembah dan puji limpahmu. Yesus Tuhan. Biar musik memainkan, mari kita puji Tuhan, bermazmur bagi Dia. Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan sore hari ini. Kami bawa segenap pujian kami dari hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami nyatakan Engkau Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami pujikan, kami hormat, kami bawa pujian kami.
pujian. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan sendiri nyatakan sembah, sembah. Nyatakan cintamu bagi Tuhan. Nyatakan kasihmu lebih lagi bagi Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Berikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Sembah dan puji, sembah dan pujian bagimu Tuhan. sembah dan puji penuhi tatamu, Kau yang layak terima pujian dan puji. Katakan Yesus, Yesus Tuhan haleluya. Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu, yes Lord. sembah dan puji penuhi tatamu, Penuhi tatamu sembah Tuhan. dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama nyatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan, berikan pengagungan, berikan hormat pujian hanya bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, la parala, 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 parala. Sekarang parala, ya la parala, parala. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kau yang layak terima pujian, sebab Kau Allah, kami yang hidup. Haleluya, Jesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Kau rela gantikanku, mati bagi dosa-dosaku. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, angkat tanganmu. Mau penyembahan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Jesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Saudara bebas menyembah, saudara bebas mengangkat tangan. Pujikan pujian baru bagi Tuhan. Sorakan haleluya, katakan haleluya. Engkau dahsyat.
Jangan batasi penyembahan. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan sore hari ini. Dia hadir, dia rindu menjamahmu. Dia rindu melawatmu. Bersama-sama kita angkat tangannya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am. Boleh jemaat Tuhan sendiri dengan mengangkat tangan nyatakan so here I bow. So here He lives it high, Lord Jesus, in all of them, for all my life. Katakan I am yours. Bersama lebih lagi nyatakan so here I bow. For you alone. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified, in all things, for all my life. Katakan I am yours.
kita angkat kedua tangan sekali lagi. Bersama kita angkat tangan kedua sekali lagi, nyatakan. Savior, He can move the mountain. Our God is mighty to save. He is mighty to save. Yes, Lord, forever. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Say it, Savior, Savior. He can move the mountains. Our God is mighty. My God is mighty. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Lord. Forever. After us of age. He rose. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever. He rose and conquered the grave. Lebih lagi nyatakan, Savior, He can move the mountain. Our God is mighty. He is mighty to save. Forever. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dia menang, Dia telah bangkit, Dia telah kalahkan maut. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, yang bersuka cita sore hari ini bersama-sama katakan yeay. Tunjuk kiri kananmu, katakan Yesus telah menang bagi kita, Dia sungguh baik. Bersama-sama ketepuk tangan kedua, ketawa tangan kita atas kepala. Come on. Yang setuju, He is so good to you and me. Come on. Raise your hands for God. Yeah. 'Cause Lord, you are good. Come on. Sama-sama nyatakan ya. One, two. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Belum semuanya katakan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nyatakan people from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, we worship you. Hallelujah, for who you are. Let's sing it once more, we worship you. We worship you.
anak muda suaranya katakan sambil katakan dua tangan katakan worship you, come on. Belum keras suaranya sekali lagi we worship. Boleh sama-sama melompat anak muda ke bawah. Worship, we worship you. Haleluya, haleluya. We worship you. For who you are, we worship you. We worship you. Haleluya, haleluya. We worship you. For who you are, let's sing it. For who you are, say one more time. Who you are, come on, say. You are good. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita nerima firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Oh, selamatkan kami. Kau selamatkan hidup kami menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu, kudusan-Mu kasih-Mu, kasih-Mu mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada. Kami masih boleh beribadah di tempat ini. Dan kami bisa datang ke tempat ini adalah anugerah yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami keselamatan. Kau pilih kami, ini adalah anugerah yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sedang mempersiapkan kami, anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kami percaya Pentakosta ketiga adalah bagian setiap kami Tuhan. Kedatangan-Mu yang kedua kali sudah sangat dekat. Terus persiapkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada sore malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Urapi terus kami, penuhi terus kami dengan hadirat dan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang sepakat kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sorry. Shalom, selamat sore menuju malam semuanya. Masih seger? Atau udah ngantuk lagi? Belum ya. Ya. Tadi ada pujian I am your forever. Bener gak? Bener ya? Tapi bener gak hati kita? Untuk Tuhan. Bener gak? Selamanya untuk Tuhan. Apapun keadaannya untuk Tuhan. Tuhan udah kasih buat kita loh semuanya. Betul gak? Pada waktu kemarin Jumat Agung. Kalau kita nonton The Passion of Christ. Nangis gak? Saya nangis terus. Gak tahan. Tuhan sangat baik. Tuhan paling baik. Mau kasih nyawanya buat saya. Seorang yang gak bener, yang selalu suka nyakitin Tuhan saya. Betul gak? Suka kecewa sama Tuhan. Suka sebel dengan keadaan. Gak pernah bersyukur. Tapi Tuhan tetap baik. Saya orang narkoba. Anak-anakku di tempat ini banyak anak muda. Saudara-saudara juga. Tapi Tuhan baik. Bisa panggil dan pilih saya. Sekolah saya juga gak naik-naik saudara-saudara. Sampai kelas 3 SMP. SMA mau naik turun lagi. Gurunya senang sama saya. Tapi ini anugerah yang besar. Tuhan panggil dan pilih saya. Kalau saya pernah bagikan sesuatu hal tentang anugerah. Bahwa wah bukan kamu yang datang kepadaku kata Tuhan. Tapi aku yang menarik kamu datang kepadaku. Jadi saudara semua yang ada di tempat ini gak ada yang ditarik. Gak ada yang datang sendiri. Saya juga gak datang sendiri ke Tuhan. Saya datang ke Tuhan gara-gara mama saya ngomong. Saya pernah saksikan. Kyong, kalau kamu gak ke gereja masih mabok terus. Kamu gak boleh kawin sama dia. Saya pura-pura tobat. Lagi dibaptis lagi mabok saudara-saudara. Makan obat 50 butir. Obat saya BK namanya. Ban kijang kalau di Bandung. Obat anjing gila buat rabies. Makanya tapi puji Tuhan, Tuhan tarik. Tahu-tahu bisa gak enak. Sesuatu hal yang gak enak. Biasa kalau ke diskotik saya pasti maaf. Cari cewek. Tapi hari itu kok rasanya gak enak hati saya. Saya lihat cewek semua kayak cowok saudara-saudara. Itu Tuhan. Amin. Tuhan baik. Saya gak ngerti, saya bisa bicara di tempat ini adalah anugerah. Saya bodoh. 1 Korintus 1 ayat 26 berkata bahwa ingat saja saudara-saudara keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia itu gak pantas. Tapi Tuhan bisa panggil dan pilih. Ya, anugerah yang besar. Nah saudara-saudara, Tuhan ingatkan saya bahwa hari ini, bahwa kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat. Amin. Sudah siap belum semua? Apa masih betah di bumi? Ini penting loh. Kalau saudara belum siap, ketinggalan pasti. Ya, saya ingin ceritakan satu orang yang dilayani saya pada waktu itu saya akhir-akhir ini melayani orang-orang sakit. Dan waktu itu ada diaken kita punya koko, punya kakaknya sakit.
Gara-gara sakit pinggang diurut sama Shinsei yang jago. Diurut 4 jam. Tetap nggak bisa enak gitu. Tahu-tahu mati. Dan begitu mengalami kematian, dia istrinya sampai stres berat. Kata Shinsei, ini mati, bukan pingsan. Dan langsung istrinya tabokin dia, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bangun. Lalu istrinya ingat anaknya namanya Nathan. Ingat Nathan masih kecil. Langsung bangun. Ternyata nama Nathan lebih berkuasa dari nama Tuhan Yesus. Kenapa? Di situ Roh Kudus ngomong sama saya. Tuhan langsung kasih rema. Iya, kedatanganku sudah sangat dekat. Coba bayangkan, dengan nama Nathan, anaknya yang masih kecil. Karena dia berat hati. Mau mati juga gak jadi. Mungkin kalau mati dia masuk surga gak tahu ya. Tapi gak jadi gara-gara punya beban. Punya berat hati untuk anaknya yang masih kecil. Akhirnya bangun. Sama dengan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara masih punya beban di dunia, waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, saudara pasti ketinggalan. Nggak akan diangkat. Ini loh, satu hal yang penting. Bebannya apa aja? Beban hati mungkin. Ingat sama pacar, terlalu berat. Pacar gue belum bertobat. Cinta banget, ketinggalan. Terus ingat lagi sama keuangan, harta gue masih banyak. Nggak diangkat. Terus ingat lagi sama dosa. Dosanya masih banyak. Belum mengampuni orang, nggak diangkat juga. Saya seringkali melayani orang yang hampir mati. Sebelum mati. Dan akhirnya mati. Dia simpan kepahitan. Sebelum mati, itu belum tentu masuk surga loh. Walaupun sudah dalam Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong, barang siapa mengampuni saudaramu berbuat salah, maka Bapamu di surga mengampuni. Kalau kamu enggak lah. Mau doa apapun juga makanya enggak dijawab-jawab. Kenapa? Karena masih ada sebel, benci. Makanya harus diberesin hati kita. Nah sebentar kita akan nonton klip tentang kedatangan Tuhan.
ini bakal terjadi. Kedatangan Tuhan kedua kali bakal terjadi. Tinggal saudara percaya enggak? Percaya enggak? Ini penting loh. Mulai cek pribadi, lepas pribadi hati kita. Persiapkan terus. Jangan sampai nyesel. Enggak tahu saya pernah bagikan enggak? Sekarang banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh di akhir zaman. Tahu-tahu ada yang ajaran hyper grace. Anak-anak bisa ke bawah nih. Karena kenapa? Ada 2 orang dari pengerja kita juga yang tadinya udah cinta Tuhan, udah melayani lama, tahu-tahu balik lagi. Di situ ajarannya keren loh. Kalau saudara semua nggak prepare, nggak jaga-jaga sama Tuhan, nggak mengenal Tuhan dengan baik, bakal ke bawah. Orang yang sudah melayani aja bisa ke bawah. Firman Tuhannya simple kok. Di situ dikatakan bahwa kamu sudah ditebus untuk sekali, untuk selama-lamanya. Jadi kalau kamu berbuat dosa sekali, kemana-mana pun tetap selamat. Itu satu. Kedua, kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu, tapi karena iman. Benar? Benar. Maka perbuatanmu ngaco juga tetap masuk surga, kata dia. Yang penting beriman. Mana bisa beriman setiap kita. Kalau kitanya hatinya jauh daripada Tuhan. Betul gak? Tiap hari mabok, gak pernah penyembahan, gak pernah doa. Otomatis setiap kita gak akan mungkin masuk surga. Kenapa sih? Karena tadi saya kasih contoh. Waktu saya mendoakan orang yang hampir mati, sekarat. Ibaratkan. Mereka itu kayak gini. Manggil Yesus juga gak bisa. Ayo panggil Yesus. Gak bisa, malah kayak kesurupan. Wah, matanya melotot. Ada satu anak yang kita layani udah meninggal umur 29 tahun. Kanker usus. Kanker hati. Udah lihat setan. Saya lihat lagi foto, lagi lihat setannya saya foto. Wah, matanya udah kosong, hitam gitu. Nah ini, jadi satu hal yang bahwa kita tuh gak bisa bohong. Kalau kita beriman sama Tuhan harus keluar perbuatan Tuhan. Buah rohnya keluar. Makanya dibalik-balik di akhir zaman ini ada ajaran yang lain. Saya contohnya gini, kalau saudara lagi namanya apa sih erup tuh ya, ngigo apa? Kalau lagi tidur gitu tau, kayak kita gini tapi nggak gini gitu ya. Namanya apa? Erup. Bukan ya kalau bahasa mah goyang-goyang. Nah itulah, itu nggak bisa bohong loh, betul nggak? Coba saudara lagi erup kata saya gitu, saudara ngomong Yesus, bisa nggak? Enggak tuh, malah betul nggak? Nggak panggil Yesus, itu menandakan hatimu nggak ada Roh Kudus. Saya pernah, begitu saya intim, dulu waktu saya nggak intim sama Tuhan, nggak jarang doa, pelayanan tapi jarang doa. Begitu erup, istri saya di pinggir cuman dia dengernya wah ini pasti kena lagi erup. Itu benar loh. Nggak bisa panggil Yesus, yang panggil tapi begitu intim dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat erup lagi, tapi saya lihat muka anak muda cakep setan itu. Waktu habis itu saya melayani orang yang cancer udah tua, datang ke rumah. Kenapa anak muda cakep Chinese, tapi melotot gini? Waduh ini setan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus bisa bangun. Intim. Jadi ini betapa pentingnya kita menjaga keintiman kita. Amin. Jadi bagaimana saudara-saudara? Kita buka coba dalam Matius 2 Petrus 3, 2, 10. Ini ayat yang mendadak. Makanya tadi waktu di shoot saya lagi gini-gini aja terus. Supaya cepat beres. 2 Petrus 3, 10. Di sini dikatakan bahwa tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini loh penting. Anak-anak muda. Saya lagi kemarin waktu di youth saya bagiin. Anak saya pernah nanya. Aku mengasihi Tuhan. Benar nggak
bisa mengasihi Tuhan. Apa sih artinya mengasihi? Bener nggak kita ke gereja mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, lagu tadi pasti jadi. I am your forever your. Betul? Segalanya untuk Tuhan. Berani, itu gampang. Cara ngecek saudara mengasihi Tuhan di sana. Ya, kasih persembahan juga nggak pelit. Cari yang paling kecil, enggak. Itu tes masalah duit, bukan soal bicara duit, tapi memang karena gini, Tuhan dan mamon itu sejajar, ingat loh. Saudara akan goyang sama Tuhan kalau saudara ditawarin mamon, pasti. Itu enggak? Itu sejajar. Makanya jangan kamu menyembah dua Tuhan, Tuhan atau mamon. Ya, betul enggak? Berarti berbicara sejajar. Saudara bisa hancur, bisa goyang gara-gara duit. Ini. Anak-anak muda, ayo. Makanya kemarin saya waktu di youth bagiin, makanya ikut youth. Bagus youth. Di situ bagikan tentang integritas. Sesuatu yang dibangun, mental yang baik. Moral yang baik, yang udah tertanam. Jadi keluarnya beda. Menandakan dia itu, wow, ini orang berbeda. Orang yang benar-benar mengeluarkan cahaya Kristus. Ya, ini. Jadi dikatakan bahwa ingat, hari Tuhan itu seperti pencuri. Dunia akan hancur, nyala api dan bumi semuanya akan lenyap. Jadi jika demikian saudara harus suci dan saleh. Matius 24 ayat 42, kita loncat lagi. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga di sini saya dapatkan arti katanya Gregoroyo, artinya waspada. Waspada, tetap terjaga, jangan sampai bencana itu datang pada kehidupanmu. Itu bencana loh bagi orang yang gak berjaga-jaga. Seperti pencuri. Kita ketinggalan tadi lagi khotbah. Tahu-tahu saya hilang. Ada beberapa yang hilang. Enak hilang lah. Di bumi pusing. Harus cari duit. Ya, belum ribut sama pacar, betul nggak? Belum ribut sama istri. Itu di bumi paling pusing, di surga enak. Diangkat bersama-sama. Di sini katakan waspada. Waspada artinya tetap berjaga. Jangan sampai bencana itu datang dalam hidupmu. Terus dikatakan bahwa Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sama lagi seperti pencuri. Tapi harus siap sedia. Artinya siap sedia artinya hetomos. Menyiapkan diri dengan semangat. Ini perlu loh, menyala-nyala. Makanya dalam Wahyu dikatakan jangan kalau kamu mau panas, panas. Kalau mau dingin, jangan suam-suam. Kenapa sih suam-suam bahaya? Paling bahaya. Kita pelayanan bisa suam-suam loh. Ya, saya seolah-olah udah melayani tapi suam-suam. Gak percaya Tuhan. Karena di 2 Timotius 3 tentang manusia akhir zaman dikatakan bahwa mereka hakikatnya beribadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Itu suam-suam. Gak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Itu suam-suam. Maka firman Tuhan ngomong jauhilah mereka itu. Ya, jadi ini dikatakan bahwa ayo siap sedia dengan semangat. Bugar, seger. Pokoknya cari Yesus semangat terus. Waduh, itu siap sedia. Jadi di akhir zaman ini penting saudara-saudara. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan untuk berjaga-jaga. Yang tadi dikatakan pertama waspada. Berjaga-jaga waspada jangan sampai setiap kita bencana itu datang. Yang kedua harus tetap siap sedia. Bugar, semangat cari Yesus. Jangan loyo, udah Sabtu lagi harus youth. Aduh Selasa lagi cool fun day. Harus bayar lagi. Ya. Kalau saudara semangat cari Yesus.
Semangat, kufande ini. Saatnya aku mendapatkan dia. Amin. Saudara yang berbicara di tempat ini gak sembarangan loh. Saya kemarin waktu di youth hampir delay. Delay di Bandung tahu-tahu 3 jam kapal. Biasa Citylink. Gak pernah delay lama gitu. Biasa yang delay biasa Lion, singa. Ya. Tapi ini bisa Citylink 3 jam. Kata saya teh, ini keburu gak? Gimana Tuhan lah. Kalau memang Tuhan izinkan aku berbicara di youth, saya pasti siap. Pasti Tuhan tepatkan waktunya. Tahu-tahu supirnya pengen cari jalan tikus. Pakai travel, jalan tikus kecil. Aduh, bener-bener tikus itu. Sampai pas tidur mandi segala macam. Pak Abraham jemput saya pas waktu. Anak-anak mau mulai. Waduh. Itu makanya saya selalu menggambarkan bahwa yang berbicara di mimbar, saudara pasti ada sesuatu message yang perlu kita dapatkan. Walaupun yang berbicara nanti lemah lembut, haleluya, ngantuk, pasti sesuatu Tuhan ngomong. Amin. Percaya nggak? Karena nggak gampang. Tahu-tahu bisa delay, kata saya juga. Tahu-tahu bisa sakit perut, nggak jadi naik. Ya, jadi saudara harus dapat tangkap message Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ini, ya, jadi lari kemana-mana lagi. Oke. Nah, bagaimana sikap berjaga-jaga yang ketiga? Dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Tadi harus semangat dengan bugar. Cara menjaganya itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 23. Ada? Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya dapatkan dalam Indonesia, Alkitab Indonesia bahasa sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu itu yang sudah dijaga menentukan jalan hidupmu. Jadi bisa menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita bersih, beda. Kehidupan kita pasti enak, bersih semua. Kalau kotor terus. Makanya yang perlu dijaga yaitu pertama pikiran kita. Betul gak? Kalau kita udah negatif, lihat orang yang sebenarnya dia sayang sama kita bisa negatif terus. Bener gak? Ini orang maksudnya mau kasih uang, aduh lu ngeledek gua lu. Gua kan banyak duit. Dikasih berkat kok malah ngamuk. Banyak. Kenapa? Karena pikirannya udah kotor. Ya, ini penting. Jadi dikatakan bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, maka kita akan kotor sama semua orang. Makanya ada dikatakan, janganlah kamu menjauhi kasih karunia Tuhan. Karena di situ akan timbul akar pahit. Kalau saudara udah kepahitan, bahaya. Lihat orang positif juga jadi negatif. Lihat orang cakep juga jadi jelek. Betul gak? Pura-pura lah. Ini cewek, misalkan cewek. Dia datangin cowok. Bohong, cuma mau ngeledek. Sebenarnya cowok itu demen loh sama kita. Seneng. Tapi gara-gara kitanya negatif, sering ditolak sama gak ada yang ngedatengin udah berapa puluh tahun mungkin. Tapi gak ada yang di sini ya. Di sini semuanya laku. Ini contoh doang. Jadi kita mulai negatif. Ada cowok cakep pun dicurigai. Sering gak? Kalau yang sering bertobat lah. Berarti hatimu kotor, pikiranmu kotor. Ya, Roma 12 ayat 2 coba kita buka sebentar. Saya harus cepat-cepat nih. Waduh, 5 menit lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ya, dan yang sempurna. Jadi kalau kita mulai setel pikiran kita, punya pikiran yang baik, positif, kita akan ngerti apa itu kehendak Allah. Amin. Jadi jaga pikiran kita, mulai positif. Waktu saya delay, saya pikirannya positif tuh. Biarin nih.
takut kalau saya kecepatan nanti malah celaka di jalan. Betul nggak? Tuhan lagi jagain kita. Kalau mungkin berangkatnya tepat waktu, mungkin dalam perjalanan ada satu kecelakaan, bisa aja terjadi. Makanya Tuhan bikin delay. Makanya kejadian yang waktu dulu ada yang Air Asia tuh yang langsung kebakaran di atas ya, yang kebakar itu. Ada beberapa orang yang kenapa nggak bisa ikut, udah marah-marah, nggak ikut. Ternyata itunya kapalnya hancur. Aduh, udah begitu itu. Aduh, untung saya nggak ikut. Manusia biasa. Betul nggak? Sering kan gitu. Aduh, untung nggak ikut. Kalau ikut nggak apa-apa, cepat masuk surga kok. Enak di surga. Ya. Nah ini, jadi selalu positif. Amin. Makanya kita tahu kehendak Tuhan. Yang kedua yang dikatakan bahwa awasi, untuk menjaga hati, awasi pergaulan kita. Ingat penting. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 terakhir nih. Saya beresin semua dengan seksama. Dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Walaupun apapun juga kalau saudara berkumpul dengan pencemooh pasti jadi pencemooh. Saudara negatif sama satu orang, sama pemimpin di tempat ini bisa jadi negatif semua. Makanya perlu perkumpulan yang baik. Saya dulu waktu muda ngumpulnya orang narkoba. Jadi pakai narkoba. Orang lain yang gak naik, saya yang mabok. Gini, kan biasa kalau mabok kan tanda orang frustasi. Teman saya gak lulus. Gua gak lulus. Saya sedih, makan obat. Saya minum alkohol, 90% gak bangun saudara-saudara. 3 hari. Sampai teman saya ngomong gini, lu mau bego Gyong? Gua yang gak lulus, lu yang gak bangun. Bego kan? Pergaulan yang buruk. Dulunya saya gak pernah mabok waktu kecil. Betul? Gara-gara gaulnya salah, jadi mabok. Pikirannya langsung beda, saudara-saudara. Nah ini penting, pergaulan yang buruk dikatakan akan merusak kelakuan yang baik. Mazmur 1 dikatakan, nah ini, Mazmur 1 ayat 1 terakhir dan terakhir kali. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya dapatkan dikatakan bahwa kumpulan pencemooh itu artinya bahwa orang yang menghina Allah. Dikatakan ini. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, orang fasik itu. Tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Pencemooh itu mencemooh siapapun sama, saudara menghina Allah. Kalau saudara menghina saya jelek, saudara menghina Allah. Betul? Saya ciptaan Tuhan, lu jelek-jelek juga. Amin. Jadi semua di sini cewek cowok cakep semua, amin. Ya, siap kita berangkat ke surga semua? Amin. Jaga hatimu. Ayo kita berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerah kami Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal sebagai pelaku-pelaku firman yang berkenan. Dan terimalah berkat Allah Bapa dalam segala kelimpahan. Dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkatnya, mari sama-sama katakan Amin. Selamat malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk pendaftaran Cool Day hari ini terakhir. God bless you all. Yesus